Hai, jumpa lagi dengan Mbak Melati dari Jawa Timur. Ngobrol lagi tentang Nusantara. Kali ini kita tentang Mas Farel lagi. Betul kan, sahabat Mbak Melati dari Jawa Timur? Kata saya tempo hari bahwa Farel itu cahaya dari timur yang juga ikut serta membangkitkan Nusantara. Jadi saya percaya Nusantara bangkit, itu saya percaya. Jadi setiap 500 tahun sekali, setiap peradaban di dunia manapun itu akan terjadi cokro manggilingan istilahnya. Jadi akan terjadi perubahan-perubahan. Kalau 500 tahun ini adalah kita di desek-deseki dengan ajaran gurun, ya. Jadi ajaran gurun dipaksakan ke Nusantara, semua sudah ikut model-model sana, dan kita tahu sendiri sekarang sudah mulai ada kesadaran-kesadaran bahwa ternyata bukan suatu hal yang benar-benar bertuhan yang didapat dari ajaran sana. Jadi dikata sebagai ajaran yang sangat luar biasa, yang penuh kasih sayang, ternyata juga enggak. Nyatanya masih bisa menilai orang lain yang tidak sama dengan dia itu salah dan dineraka-nerakain sama Tuhannya, ya. Sama Tuhannya nyebut dari Tuhan dari Arab gitu ya, dari gurun. Itu nanti kalau beda aliran udah tengkar. Sama aliran nanti beda caranya cara ritualnya beda, tengkar. Sama cara ritualnya, golongannya sama, agamanya sama, beda pilihan presiden, tengkar. Itu sama ya, belum, itu sama agamanya, belum yang beda agama gimana lagi. Sama agamanya beda aliran aja bisa loh ngafir-ngafirkan. Kafir kamu tidak pakai jilbab loh. Itu padahal di KTP itu sudah sama-sama agama gurunnya. Itu bisanya juga mengatakan bahwa masih mengkafir-kafirkan, itu bisa. Ini ajaran kasih sayang yang mana gitu loh yang diikuti. Saya benar-benar ini kesadaran seperti ini mulai bermunculan. Pletik di seluruh Nusantara. Bukan seperti itu. Manusia bertuhan itu bukan seperti itu. Kalau beragama malah membuat kita semakin ganas sama manusia lain, sama makhluk lain. Itu namanya bukan bertuhan. Ya. Nusantara ini bangkit itu harus benar-benar bertuhan. Bertuhan itu kita bisa berkarya, kita bisa karya kita apa, itu bisa kita wujudkan. Itu kita benar-benar bertuhan. Kita bisa berbuat baik. Oh, orang itu perlu saya tolong. Nah, ini sifat-sifat Tuhan, menolong. Tapi kalau kita menyiksa orang lain, berbuat jahat pada orang lain, menipu orang lain, berbohong pada orang lain, menzalimi orang lain, itu sudah bukan sifat Tuhan itu. Ya, nafsu manusia itu. Jadi sifat Tuhan nggak ada yang namanya menyiksa, menipu, nggak ada. Jadi sekali lagi, Nusantara itu berpancasila itu berketuhanan, bukan beragama. Ya,
beragama tanpa bertuhan akhirnya menjadikan manusia jadi biadab. Merasa paling suci, merasa paling benar agamanya, enggak bisa menilai manusia lain itu juga benar keyakinannya, enggak bisa. Seharusnya bisa, oh dia juga punya keyakinan seperti itu. Oke, biarlah. Kami harus sama-sama menghargai dia, menghargai saya juga menghargai dia. Seharusnya seperti itu. Jengah banget ngelihat saudara-saudara saya yang sok kesucian, sok suci. Benar, saya sangat-sangat miris rasanya. Oke, kembali ke bahwa Mas Farel adalah salah satu daripada untuk membangkitkan Nusantara. Jadi ya, Mas Farel itu jadi bangkitnya Nusantara itu nanti gini ya, semua akan dunia itu akan mengenal karya-karya Nusantara itu apa itu mengenal. Selama ini yang kita kenal kan dari Eropa, kenal gini. Kalau dari Gurun ya cuma buku-buku tok itu. Cuma aturan-aturan yang membelenggu kita, yang menjadikan kita budak dan pikiran kita tidak bisa berpikir. Karena kita hanya takut dengan buku dari Gurun itu tadi. Dan heran saya. Padahal di buku itu kita disuruh berpikir. Tapi kita di stop. Berpikir begini nggak boleh. Pokoknya harus percaya. Nah, kita belum ngerti bukti apa-apa sama sekali. Tahu-tahu disuruh percaya. Inilah matinya akal kita. Ya. Ini saya juga baru sadar begini tahun 2021 ini loh. Dulu ya cuma percaya terus masuk mati urip ya pokoknya kuwi, percaya dan merasa sangat bangga dulu. Wah, puji Tuhan, saya punya warisan seperti ini. Punya warisan Gurun. Yang lain negara-negara lain enggak. Loh. Ini kita itu memang didogma untuk mencaci maki ajaran orang lain. Bukan kita bersyukur, puji Tuhan, saya bisa berbuat baik seperti ini. Berbuat baik itu tanpa ada anjuran-anjuran dari Gurun, hati kita itu bisa ngerti. Berbuat baik itu ngerti. Ini jelek, ini buruk, nurani itu sangat ngerti, lebih suci daripada ajaran-ajaran Gurun itu sendiri. Kembali lagi ke Mas Farel. Jadi sekali lagi, bangkitnya Nusantara itu nanti semua akan istilahnya banyak hasil-hasil orang-orang dari Nusantara itu yang di dunia itu kenal, ya. Nah, salah satunya contoh-contoh yang sudah mulai muncul ya. Jadi sejak adanya Pak Jokowi ini, Pak Jokowi termasuk salah satu pembangkit Nusantara. Semua kenal Pak Jokowi. Semua sekarang berharap pada Indonesia untuk baik sama mereka karena banyak SDA, sumber daya alam yang dari Indonesia itu yang dibutuhkan oleh negara-negara itu. Jadi kalau tidak mau baik-baik sama Indonesia, ya bisa sangat-sangat nyesel mereka, ya. Jadi Indonesia itu sekarang tumpuan. Ini mulai Pak Jokowi ini loh. Jadi Pak Jokowi termasuk pembangkit jayanya promotor jayanya Nusantara. Setelah Pak Jokowi, dunia mengenal Ibu Sri Mulyani.
bagaimana Ibu Sri Mulyani menata keuangan sehingga Indonesia nggak terlalu, dunia luar udah kacau balau. Ya, banyak berita-berita kita tahu di media-media ya. Bagaimana negara Amerika macam negara zombie karena susahnya hidup mereka minum pil-pil yang sebetulnya untuk menghilangkan rasa sakit, tapi mereka over. Jadi mereka macam zombie, berkeliaran di jalan macam gelandangan. Di Indonesia saya kira justru sudah berkurang, ya kan? Nggak seperti dulu. Indonesia oke. Kita nggak bahas Nusantara yang sampai Thailand, sampai Singapura, sampai Malaysia, sampai Filipina, enggak ya. Jadi khusus Indonesia, Nusantara yang bagian Indonesia. Jadi kita lihat di negara-negara lain seolah-olah yang sangat tersohor, seolah-olah sangat luar biasa, kita sampai kagum-kagum. Ternyata juga masih banyak sisi minusnya yang sangat membuat kita miris. Pun di Mekah sekalipun ya, banyak orang kelaparan. Itu ada, saya video-videonya saya juga ngelihat itu. Jadi gemerlapannya itu juga masih ditampakkan di luar itu, yang gemerlap ditampakkan itu ya cuma gemerlapannya saja. Indonesia pun juga kalau akan seperti itu juga. Gemerlapannya Indonesia itu nanti akan dikenal di dunia. Nah, tadi sudah kita masukkan Pak Jokowi. Lalu Pancasila. Negara-negara luar itu sangat heran. Bagaimana ya Pak, negara Indonesia kok bisa? Padahal bermacam-macam suku, bermacam-macam agama, bermacam-macam kepercayaan. Tapi mereka bisa rukun. Tidak perang. Nah yang lain seperti yang satu agama saja, Timur Tengah itu hancur lebur, itu apa? Satu agama itu malah. Amerika itu berapa agama itu? Berapa negara itu? Berapa bangsa? Ya. Terpecah-pecah. Nah, Indonesia justru jadi satu. Jadi rukun semua. Itu luar biasa. Karena apa? Karena Pancasila. Pancasila 5 dasar itu tadi ya. Sangat luar biasa. Ya, ini terlepas dari setelah model-model Wahabi sama Amerika mulai merongrong Indonesia lewat tangan-tangan HTI, lewat tangan-tangan Wahabi, ya. Wahabi, HTI itu buatan mereka. Mereka memang mau menghancurkan Nusantara. Ya, mau menghancurkan Indonesia. Mereka itu sangat brengsek, sangat mengkhianat negara. Jadi kalau masih ada orang yang teriak-teriak khilafah, seharusnya itu langsung dilaporkan polisi. Jangan diamkan saja mereka itu. Pengkhianat negara, pembuat negara kacau, pembuat negara gaduh ya mereka itu. Yang paling nyata mereka telah merubah warna Nusantara. Nusantara malah jadi macam Arab coba. Itu gara-gara mereka. Dulu itu sebelum mereka datang, Indonesia fine-fine saja, ya. Nggak ada orang yang jilbab macam sekarang macam orang Arab gitu, nggak ada. Sekarang rewang aja itu yang jilbaban macam orang Arab semua, rubutan semua. Itu gotong royong loh. Coba tahun 90-an belum ada. Oh, sejak ada Wahabi, hajingan itu dirubah. Mereka ngomongnya itu boomingnya jilbab. Oke, kalau boomingnya jilbab, ganti. Kita mau booming yang lain. Mau pakai budaya Jepang, mau. Wong boomingnya itu gara-gara dipaksa, maksa dengan dalil-dalil palsu, dalil-dalil yang memaksa.
dan tindakan-tindakan yang maksa secara halus, merudung yang tidak pakai jilbab. Saya jilbaban dari tahun 90-an, saya ngelihat orang yang nggak berjilbab, saya juga nggak apa-apa. Nggak menilai mereka jelek. Karena saya suka fashion itu aja. Dan yang jelas memang tahun 90-an itu, memang Wahabi mulai datang. Saya membacanya, membaca dogma-dogma mereka, propaganda mereka, bahwa jilbaban itu wajib. Saya memang kena juga. Kembali lagi. Mesti melebar kemana-mana. Jadi nanti saya bikin dua video, sebab ini kayaknya udah panjang. Wow, udah 15 menit. Jadi selain Pak Jokowi ada Sri Wahyani, terus ada lagi itu gitaris Mas Ali Bata, itu juga mendunia. Padahal cuma tangannya kelenting gitu. Juga mendunia. Saya yang nggak ngerti gitar, jadi suka kadang menikmati tenting-tentingnya gitar itu. Nah itu orang-orang luar tuh pada rame, pada suka dengan cara yang sederhananya Mas Alif itu dalam memainkan gitar. Kadang cuma disentil pakai batang apa gitu aja udah berbunyi yang sangat luar biasa indah. Itu memang leluhur yang merasuki ya. Cara leluhur untuk menampilkan, untuk mengenalkan Nusantara ya seperti itu. Sangat luar biasa. Pak Jokowi yang kesederhanaannya yang sangat doeso ya, tapi sangat luar biasa, sangat di mata dunia sangat luar biasa. Sederhana. Apa yang ditampilkan dari Nusantara? Sederhana semua. Siapa lagi? Islam Nusantara. Islam Nusantara itu dulu tuh memang saya rasa memang Islam Nusantara yang mendunia itu ya, yang akan membangkitkan Nusantara itu adalah Islam Nusantara. Saya pikir seperti itu. Ternyata banyak dari berbagai faktor itu harus bersatu padu untuk membangkitkan Nusantara. Islam Nusantara itu sangat sederhana, model-modelnya orang ya. Cuma sarungan, enggak sok-sokan pakai duaster, pakai sorban, pakai gamis. Mereka itu loh orang-orang sangat-sangat keblonyok, sok-sokan pakai baju-baju ala Arab, sok-sokan pakai cadar, baju juga hitam-hitam macam Arab. Itu lebih keblonyok lagi, ya. Padahal baju daster yang laki-laki itu loh, baju dari Cina, koko loh. Itu baju koko Cina loh, orang Cina padahal. Gitu orang kadrun pesek kok pada ikut-ikutan make itu. Memang bodohnya minta ampun sebetulnya. Sok-sokan pakai baju-baju Arab. Nusantara mau dijadikan macam Arab. Gila apa? Raja Arab saja, pangerannya saja sudah merubah. Mereka berpikirnya lebih moderat, lebih luar biasa coba. Mereka menirukan Eropa. Penuh kesadaran otaknya itu. Pikirannya itu penuh kesadaran. Jadi menikmati hidup itu bagaimana. Ya mau menari-menari. Menikmati alkohol pun juga mau. Jadi semua yang didogmakan ke Nusantara dulu tuh memang sengaja untuk merusak Nusantara. Kembali lagi. Terus ditambah dengan siapa lagi ya? Ada Mas Alif. Nah, tadi yang saya katakan bahwa Mas Farel. Mas Farel itu luar biasa. Orang-orang luar itu pada kenal sama Mas Farel coba. Anak sekecil itu
sesederhana itu, sepolos itu. Nggak gaya banget dia, nggak sok-sokan pakai kopiah terus, nggak sok-sokan pakai sarung terus. Biasa. Nggak terlalu menonjolkan Islamnya. Enggak. Itu yang saya suka. Saya pinginnya Nusantara kembali seperti itu. Nggak terlalu menonjolkan, nih saya Islam. Nih pakaian saya. Islam banget kan? Jilbabnya sampai sak dengkul. Sok-sokan nutupi susunya katanya. Loh itu indah susu itu kalau di kelihatan wanitanya gitu. Sok-sokan ditutupi, kalau enggak ketutupan terus pada amper. Nah itu berarti otaknya sendiri itu yang harus di manage. Melihat susu gitu aja pada menteleng matanya. Itu yang harus di manage itu otaknya masing-masing. Berarti dia itu ngeres, nafsunya perlu di manage yang bagus. Wow, 20 menit. Udah dulu. Belum sampai ke Mas Farel. Jadi intinya Mas Farel memang benar-benar ikut mendunia. Kapan-kapan saya lanjut lagi. Terima kasih, demikian aja dulu. Tetap ikut melestarikan dan mendukung bangkitnya Nusantara. Terima kasih, pareng rumien, pareng matur suwun.